Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Semakin jauh mereka maju di ngarai, semakin dalam mereka masuk ke dalam jurang. Seluruh ruang di depan benar-benar gelap gulita tanpa sedikit pun cahaya. Namun, semua mata makhluk Cirong berkilauan dengan cahaya merah yang menusuk, memungkinkan mereka untuk melihat dalam kegelapan. Jadi semuanya tetap tenang. Tidak lama setelah itu, teriakan aneh meletus dari kegelapan di depan, dan sekawanan besar kelelawar dengan mata merah keunguan menerkam ke arah mereka sambil melepaskan pekikan tajam. Zhu Yinzi sedang terbang di garis depan kelompok, dan dia hanya memandang dengan tanpa ekspresi pada kelelawar yang mendekat sebelum tiba-tiba mengepakkan sayapnya. Bulu yang tak terhitung jumlahnya melesat di tengah kilatan cahaya merah sebelum berubah menjadi garis api yang tak terhitung jumlahnya yang melewati kawanan kelelawar. Serangkaian ledakan keras meletus, dan semua kelelawar jatuh dari langit sebagai bola api dengan tidak ada satupun yang selamat dari serangan itu. Dengan demikian, makhluk Cirong terus maju tanpa melambat, dan dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Selama mereka terus terbang di sepanjang ngarai ini, akan dapat mencapai tingkat kedua jurang bumi setelah sehari semalam. Di hamparan tanah merah yang luas, bayangan hitam besar melintas di udara, seperti melarikan diri dari sesuatu dengan panik. Tidak lama setelah bayangan hitam terbang lewat, cahaya spiritual melintas di langit yang jauh, dan selusin garis cahaya spiritual dengan warna berbeda muncul, terbang ke arah yang sama. Semua makhluk ini memiliki berbagai jenis sayap yang tumbuh di punggung, semua memiliki tato hitam di wajah. Mereka adalah makhluk dari ras Sevenpass, cabang nomor 1 di antara ras roh terbang. Anak perempuan kurus yang terbang di garis depan kelompok itu adalah Ao King, yang diwaspadai oleh semua murid suci. Ao King menatap bayangan hitam yang melarikan diri di depan dengan senyum dingin di wajahnya dan mengejarnya. Setelah beberapa saat, seorang pria kekar di antara murid-murid suci ras Sevenpass menyarankan, "Saudari senior Ao, arah binatang Goldentus ini menyimpang dari pintu masuk ke tingkat kedua yang kita tuju. Bukankah lebih baik membunuhnya sekarang daripada terus mengikutinya? Tidak usah buru-buru." Sangat jarang untuk menemukan binatang iblis kelas menengah yang tinggal berkelompok seperti binatang Goldentus hanya di tingkat pertama jurang bumi, jadi kita harus membunuh mereka semua sekaligus. Apakah Anda meragukan kemampuan saya untuk menyelesaikan uji coba hanya karena kita harus sedikit menunda penurunan kita ke level berikutnya? Ao King bertanya dengan suara tanpa emosi. Pria kekar itu ketakutan setelah mendengar ini, dan dia buru-buru menjelaskan, "Tentu saja tidak. Aku tidak berani memikirkan hal seperti itu. Aku hanya takut buah api neraka akan diambil oleh para murid suci dari cabang lainnya. Jika kita benar-benar sampai di sana terlambat, maka kita bisa mengambil buah orang lain. Jika itu tidak berhasil, kita selalu bisa pergi ke jurang bumi tingkat keempat, pasti akan ada banyak sekali buah-buahan itu di sana." Ao King terkekeh dingin dengan sikap keras kepala. Pria kekar itu tidak berani mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar itu. Karena itu, mereka terus mengejar bayangan hitam yang melarikan diri. Di tengah hamparan bebatuan terjal yang luas, 3 makhluk ras roh terbang dengan sayap berbulu biru di punggung dan sisik di seluruh wajah mereka telah mengepung binatang iblis kegelapan, dan telah melancarkan serangan ganas terhadapnya. Makhluk iblis ini memiliki kepala rusa dan tubuh manusia, dan tingginya sekitar 20 kaki. Ki hitam berputar-putar di sekitar tubuhnya, dan memegang trisula hitam besar di tangannya, berhasil menahannya sendiri bahkan di hadapan beberapa murid suci. Selain itu, tampaknya hanya tumbuh lebih kuat saat pertempuran berlangsung, dan sebaliknya 3 murid suci yang perlahan-lahan dipaksa mundur. Ini hanya tingkat pertama dari jurang bumi, jadi mereka tidak tahu bagaimana binatang iblis tingkat tinggi seperti rusa berwajah iblis berada di sini. Namun,
Melihat binatang iblis karnivora ini mencoba memangsa mereka, tidak punya pilihan selain berjuang untuk hidup mereka. Di tempat lain, sebagian besar murid suci ras roh terbang di tingkat pertama telah mengalami masalah yang tidak terduga. Namun, ada juga beberapa murid suci yang telah menikmati perjalanan yang sangat mulus, dan memasuki tingkat kedua seperti yang dialami oleh makhluk Cirong. Sementara itu, untuk menghindari cabang ras roh terbang jahat, Han Li tidak punya pilihan selain menuju ke pintu masuk yang paling terpencil, dan kereta terbang telah terbang selama lebih dari setengah hari. Mungkin itu karena pembatasan penyembunyian gerbong ini benar-benar berfungsi atau karena tidak banyak binatang iblis di rute ini. Mereka tidak menemui komplikasi lebih lanjut selama sisa perjalanan, dan setelah terbang selama 2 hari 2 malam, mereka telah melewati 2 hutan dan serangkaian pegunungan, tiba di suatu tempat jauh di dalam tingkat pertama dari jurang bumi. Pada tingkat ini, mereka hanya perlu 1 hari lagi untuk tiba di pintu masuk ke tingkat kedua. Lei Lan dan Bai Bi cukup gembira dengan kemajuan mereka. Namun, setelah terbang beberapa puluh ribu kilometer lebih jauh, hamparan pegunungan hitam yang luas tiba-tiba muncul di depan. Mereka bertiga segera menghentikan kereta dengan waspada. Menurut peta, seharusnya ada 1 set dataran di sini, kenapa malah ada pegunungan? Bai Bi bergumam sambil melihat pegunungan besar di depan. Lei Lan juga agak kaget. Bahkan dari kejauhan, mereka dapat mengetahui bahwa semua gunung sangat tinggi. Beberapa telah meluas ke bagian paling atas dari dunia bawah tanah, hanya menyisakan celah kecil di antara gunung-gunung yang dapat dilalui, dan itu menghadirkan prospek yang cukup menakutkan. Tidak ada yang tahu berapa lama pegunungan ini membentang, atau apakah ada bahaya yang menunggu mereka di dalam. Mata Han Li menyipit saat tiba-tiba keluar dari kereta terbang, lalu turun ke tanah terdekat untuk memeriksa sesuatu dengan hati-hati. Lei Lan dan Bai Bi agak terkejut dengan apa yang dilakukan Han Li, tetapi setelah bertukar pandangan sekilas, mereka juga terbang keluar dari kereta dan mendarat di samping Han Li. Dari tanda-tanda di dekatnya, tampaknya rangkaian pegunungan ini baru muncul di sini pada abad yang lalu. Kemungkinan besar dipindahkan ke sini oleh seseorang dengan kekuatan yang tak terduga, kata Han Li dengan suara pelan. Wajah Lei Lan memucat setelah mendengar ini, dan ekspresi Bai Bi juga agak tidak puas. Tidak perlu panik, bahkan Raja Iblis di tingkat terdalam dari jurang bumi tidak mampu melakukan prestasi monumental seperti itu melalui kekuatan mereka sendiri. Ini kemungkinan besar dilakukan melalui bantuan semacam harta atau formasi. Itu satu-satunya kemungkinan alternatif adalah bahwa binatang iblis tingkat roh sejati telah muncul di tingkat jurang terdalam, kata Han Li sambil tersenyum. Saya mengerti. Sebagai murid suci ras Tian Peng, Bai Bi bukanlah makhluk biasa, dan dia segera menyadari bahwa Han Li benar. Meski begitu, situasi di sini tidak benar. Gurun yang kita lewati sebelumnya juga muncul entah dari mana. Mengapa binatang iblis dari jurang bumi melakukan ini? Apa niat mereka? Ekspresi khawatir muncul di wajah Lei Lan. Mungkin ini semua karena semburan binatang buas. Dan tidak mungkin uji coba jurang bumi dibatalkan. Oleh karena itu, yang bisa kita lakukan hanyalah mencapai level yang ketiga, lalu bawa kembali buah api neraka secepat mungkin dan laporkan penampakan ini ke petinggi di ras Tian Peng kita, kata Han Li dengan sikap tidak bingung. Lagi pula, dia memiliki banyak pengalaman masa lalu yang serupa. Kamu benar, Saudara Han. Namun, rangkaian pegunungan ini benar-benar sangat aneh. Jika kita terbang melalui celah pegunungan, siapa yang tahu bahaya apa yang bisa kita temui? Tetapi jika kita mencoba untuk mengitarinya, Bai Bi berkata dengan suara ragu-ragu, kita pasti tidak bisa mengitarinya. Lei Lan menolak sebelum menganalisis. Menurut peta, di satu sisi tanah ini adalah sabuk angin jurang bumi, sedangkan sarang semut terbang abisal hitam terletak di sisi lain. Angin jurang bumi di sabuk angin jauh lebih kuat,
dan kekuatan glasial yang terkandung di dalamnya dapat membekukan kita secara instan. Itu adalah area terlarang. Jika kita mencoba menerobosnya dengan basis kultivasi kita, 50% kemungkinan kita semua akan mati di sana. Jadi itu berarti satu-satunya pilihan kita adalah melewati pegunungan ini, gumam Han Li sambil mengelus dagunya. Belum tentu. Jika kita berkeliling dalam lingkaran yang lebih besar lagi, kita bisa menghindari semua bahaya ini, tapi itu akan memakan waktu setidaknya 7 atau 8 hari. Penundaan itu sangat merugikan pencarian kita untuk buah api neraka. Lei Lan menjadi agak ragu-ragu. Sementara itu, Han Li menatap pegunungan di depan dalam diam. Pegunungan ini memberiku perasaan yang sangat menakutkan. Jika kita benar-benar melewatinya, aku merasa seperti kita akan menghadapi beberapa bahaya ekstrim. Bahkan jika kita bisa memaksa melewati pegunungan, kemungkinan besar kita akan menghabiskan sejumlah besar kekuatan sihir, dan itu pasti tidak baik selama sisa persidangan, kata Han Li. Untuk memasuki level kedua terlambat beberapa hari, saya tidak berpikir itu tidak masalah. Dengan beberapa hari penundaan, cabang yang menargetkan kita tidak akan dapat memprediksi rute kita dan menyergap kita. Selain itu, ada begitu banyak peserta percobaan, dan tidak akan ada banyak buah api neraka yang dapat ditemukan di tingkat kedua. Saya bermaksud untuk membawa kalian berdua ke tingkat ketiga. Dia kemudian terbang kembali ke kereta terbang. Lei Lan dan Bai Bi mengadakan diskusi singkat melalui transmisi suara setelah melihat ini sebelum kembali ke kereta. Kakak Han, kurasa kita harus membahas masalah ini lebih dalam. Mungkin pegunungan tidak seberbahaya yang kita bayangkan, kata Bai Bi begitu memasuki kereta. Meskipun dia merasa keputusan Han Li masuk akal, dia masih merasa bahwa membuang begitu banyak waktu tidaklah bijaksana. Jangan bicara lebih jauh, aku tidak akan memasuki pegunungan ini, kata Han dengan suara acuh. Kereta itu kemudian melaju ke arah lain. Melihat Han Li begitu bertekad, Bai Bi menghela nafas pasrah dan terdiam. Tanpa sepengetahuan mereka berdua, Han Li merasa khawatir. Pada saat ini, gumpalan indera spiritualnya terhubung ke Weeping Soul Beast di dalam gelang binatang rohnya, mencoba untuk menenangkan emosi binatang buas dan gelisah itu. Saat dia mendekati barisan pegunungan tadi, Weeping Soul Beast di dalam tubuhnya tiba-tiba mulai memanas. Jantungnya tersentak kaget, dan dia buru-buru menjalin hubungan dengan Weeping Soul Beast di gelang Spirit Beast-nya. Dia menemukan bahwa binatang itu dalam keadaan acak-acakan, menggeram tanpa henti. The Weeping Soul Beast telah mencapai kecerdasan, dan setelah berkomunikasi dengannya, Han Li mengetahui bahwa ada ledakan energi jiwa yin yang menakutkan bersembunyi jauh di dalam pegunungan itu. Tampaknya ada makhluk hantu di sana yang begitu kuat, bahkan binatang jiwa menangis pun merasa terancam oleh keberadaannya. The Weeping Soul Beast adalah kutukan alami dari jiwa hantu, jadi makhluk hantu dengan energi jiwa yin yang cukup kuat untuk mengancamnya pasti makhluk yang sangat menakutkan. Karena itu, dia segera memutuskan untuk tidak memasuki pegunungan, memilih untuk mengambil rute lebih jauh, bahkan jika itu menghabiskan lebih banyak waktu dalam perjalanan mereka. Ini menyangkut rahasia Weeping Soul Beast, jadi Han Li tentu saja tidak menjelaskan semuanya secara detail kepada Lei Lan dan Bai Bi, dia hanya menggunakan beberapa alasan yang agak tidak meyakinkan untuk menenangkan mereka. Dengan demikian, dua murid suci ras Tianpeng sedikit tidak senang. Han Li hanya terkekeh dingin di dalam hatinya dan tidak mengindahkan kedua murid suci itu. Bukannya dia berencana untuk tinggal di ras Tianpeng untuk waktu yang lama, jadi dia tidak perlu peduli apa yang dipikirkan kedua orang ini tentang dia. Semuanya akan baik-baik saja selama mereka tidak membebani dia dalam persidangan ini. Dengan mengingat hal itu, Han Li tidak memberikan penjelasan lebih lanjut kepada Bai Bi dan Lei Lan. Dengan demikian, bagian dalam gerbong menjadi sangat sunyi. Han Li berdiri di depan gerbong dan melihat ke kejauhan,
Baibi menundukkan kepalanya dalam pemikiran yang dalam, dan Lei Lan menutup matanya saat dalam kondisi meditasi. Han Li memacu kereta dengan kecepatan penuh, dan kereta itu berangkat dari pegunungan dalam beberapa saat, terbang ke lanskap tandus lagi. Setelah beberapa saat, ekspresi Han Li tiba-tiba berubah sedikit saat dia menarik pandangannya, lalu mengalihkan perhatiannya ke arah belakang kereta dengan mata menyipit. Tindakan Han Li menarik perhatian Lei Lan dan Baibi. Keduanya mengangkat kepala serempak, dan Lei Lan membuka matanya untuk menilai situasinya. Mereka mengarahkan pandangan ke arah yang dilihat Han Li, hanya untuk melihat hamparan abu-abu keruh yang luas dimanapun mereka memandang. Karena pembatasan indera spiritual setiap orang yang ada di dalam jurang bumi, tak satu pun dari mereka dapat melepaskan indera spiritual untuk mengamati situasi, jadi hanya bisa beralih ke Han Li dengan rasa ingin tahu di mata mereka. Han Li berdiri tanpa ekspresi di depan gerbong, tapi ada cahaya biru yang samar-samar berkilauan di matanya. Kakak Han, Baibi akhirnya tidak dapat menahan rasa ingin tahunya lebih lama lagi, tetapi pada saat dia membuka mulut untuk mengajukan pertanyaan, Han Li tiba-tiba menyapukan dua jari dengan lembut ke udara. Seberkas cahaya keemasan melesat seperti kilat, dan pemandangan yang terungkap selanjutnya membuat Baibi dan Lei Lan sangat ketakutan. Saat cahaya keemasan melintas di udara, ki hijau tiba-tiba melintas, dan awan kabut hijau muncul dari udara tipis, hanya untuk diiris menjadi dua oleh cahaya keemasan. Deru kemarahan terdengar dari dalam kabut saat dua bagian dari kabut hijau bergabung menjadi satu lagi. Kabut hijau kemudian melonjak dan berubah menjadi kera iblis dengan bulu kuning di sekujur tubuhnya. Itu adalah binatang kera kebencian yang baru saja membunuh seorang murid suci ras roh terbang sebelumnya. Itu akhirnya berhasil mengejar kereta terbang belum lama ini, dan dalam kegembiraannya, ia mencoba untuk menyelinap ke kereta, lalu menyelubunginya dengan kabut beracun untuk membunuh trio Han Li. Namun, tidak akan pernah terpikir indera spiritual Han Li yang jauh lebih unggul daripada para kultivator transformasi dewa biasa, mata roh Bright Side-nya juga mampu dengan mudah melihat melalui ilusi dan teknik penyembunyian, sehingga menemukan kehadiran kera iblis. Hati Lei Lan dan Baibi tersentak kaget saat melihat kera iblis, dan mereka segera melompat berdiri sebelum terbang ke kedua sisi kereta. Meskipun mereka tidak dapat melepaskan indera spiritual, itu masih merupakan bukti dari kemampuan penyembunyian dan ilusi kera iblis ini yang mampu mendekati tanpa terdeteksi. Namun, itu menimbulkan pertanyaan bagaimana Han Li berhasil menemukan, mengingat bahwa dia juga seorang jenderal roh. Keduanya memusatkan perhatian pada kera iblis dengan ekspresi waspada di wajah mereka. Pada saat ini, kereta terbang perlahan berhenti, dan dia menilai kera iblis tanpa ekspresi. Apakah kalian bertiga yang merusak upacara pengorbanan majikanku? Tanya binatang kera kebencian dengan suara dingin. Hati Baibi tergerak setelah mendengar ini, tetapi dia tersenyum ketika dia bertanya, upacara pengorbanan. Upacara pengorbanan apa? Kapan kita pernah melakukan hal seperti itu? Apakah kamu menghancurkan bunga roh raksasa di padang pasir? Bunga itu digunakan sebagai bagian dari upacara pengorbanan majikanku. Kera iblis melanjutkan dengan suara mengancam. Tidak, Han Li segera menjawab tanpa mengedipkan mata. Nada tenang dan ringkas dalam suaranya bahkan membuat kera iblis goyah, dan untuk sepersekian detik, ia bertanya-tanya apakah ia mengejar target yang salah. Namun, kemudian mengalihkan perhatiannya ke Lei Lan dan Baibi, dan ekspresi wajah mereka jelas mengkhianati penyangkalan Han Li. Dengan demikian, kera iblis terbang dengan amarah yang menggelegar. Kamu memiliki esensi bunga roh raksasa di sekujur tubuhmu, namun kamu masih berani mencoba dan membodohiku. Aku akan memakan kalian semua sehingga aku bisa melaporkan kembali ke majikanku. Kera iblis meraung saat berubah menjadi awan kabut hijau yang membentang lebih dari 100 kaki, meluncur langsung ke arah ketiganya. Binatang kurang ajar,
Senyum Baby memudar saat dia mengepakkan sayapnya ke arah kabut dengan satu gerakan kuat. Untaian benang emas yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, langsung menembus kabut dan mengisinya dengan lubang. Namun, cahaya hijau berputar-putar di sekitar kabut, dan itu pulih sepenuhnya dalam sekejap mata. Di sisi lain, Lei Lan dapat merasakan bahwa lawan ini cukup merepotkan untuk dihadapi, dan dia segera membuat segel tangan. Dua sambaran petir perak tebal melesat keluar dari dalam lengan bajunya, menghantam kabut hijau sebelum meledak dengan dentuman keras. Setelah dua petir menghilang, kabut hijau tersendat di udara, dan dua lubang menganga yang berukuran sekitar 10 kaki muncul. Namun, sebelum Lei Lan memiliki kesempatan untuk merayakannya, cekikikan kera iblis terdengar dari dalam kabut. Kabut hijau berhasil beregenerasi dengan cepat sekali lagi sebelum membesar dan menutup dengan kekuatan ganas. Ekspresi Baby dan Lei Lan keduanya berubah bersamaan. Mereka telah merasakan bahwa kera iblis ini adalah makhluk yang harus diwaspadai, tetapi mereka tidak berpikir bahwa binatang kera yang menyebalkan akan menimbulkan tantangan yang begitu keras. Keduanya segera beraksi lagi. Salah satu dari mereka membalikkan tangan untuk menghasilkan sisir kayu hijau, sementara yang lain membuat segel tangan, dan petir mulai berderak di udara sebagai persiapan untuk serangan lain. Namun, Han Li hanya mendengus dingin pada saat ini, dan akhirnya ikut bergabung. Cahaya biru berkilauan di belakangnya saat proyeksi burung biru besar muncul, lalu membuka paruhnya yang besar. Pilar cahaya biru melesat keluar dari dalam paruhnya di tengah dentuman tumpul, menembus bagian tengah kabut hijau dalam sekejap. Pilar cahaya kemudian terbelah menjadi benang biru yang tak terhitung jumlahnya sebelum meledak ke segala arah. Lei Lan dan Baby sama-sama goyah saat melihat ini. Mungkinkah binatang iblis yang mereka anggap sangat merepotkan untuk dihadapi ini telah dihancurkan oleh Han Li dengan satu serangan? Namun, Han Li tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Ekspresi aneh muncul di wajahnya saat dia tiba-tiba memanggil 8 garis pedang emas Qi, yang mengenai 8 titik berbeda di udara di belakangnya. 8 tangisan meresahkan meletus serempak, diikuti 8 awan kabut hijau muncul dari udara tipis, baru saja menghindari garis-garis pedang Qi. 8 proyeksi cahaya hijau tidak jelas yang bahkan lebih pendek dari kera iblis sebelumnya muncul di udara, dan salah satunya berseru, "Kamu benar-benar mampu mendeteksi keberadaan kami." Tubuh Han Li mengabur dan di saat berikutnya, dia berbalik untuk menghadapi proyeksi hijau saat dia bertanya, "Tidak mengherankan jika aku bisa melihat melalui teknik penyembunyian yang begitu kasar. Binatang iblis macam apa itu? Kamu bukan binatang kera yang menyebalkan. Tidak mungkin binatang kera kebencian bisa memiliki kemampuan ini." Baru pada saat itulah Lei Lan dan Baby menyadari bahwa ada musuh di belakang, dan mereka buru-buru berbalik dengan terkejut. Keduanya memiliki basis dan kemampuan kultivasi yang kuat, tetapi mereka sangat kurang dalam pengalaman tempur praktis. Tidak mengherankan jika tetua Rastian Peng tidak optimis tentang peluang mereka untuk menyelesaikan uji coba sendiri. Hehe, jangan pernah berpikir untuk mencoba membujukku untuk memberitahumu asal-usulku. Aku mungkin tidak dapat melakukan apapun untukmu, tetapi di sini, di jurang bumi ini, bahkan jika basis kultivasimu jauh melebihi milikku, kamu pasti bukan tandinganku. Salah satu dari proyeksi hijau telah berbicara, dan 8 proyeksi mengangkat kepala mereka ke belakang dan tertawa terbahak-bahak bersamaan. Setelah itu, semuanya memanggil parang hijau saat mereka bergegas menuju trio Han Li. Han Li mengangkat tangan. Tangannya berubah menjadi warna putih murni, dan dia membuka jari-jarinya untuk meledakkan petak api 5 warna. Nyala api melesat dengan sangat cepat, menyapu 8 kera iblis dalam sekejap mata. Cahaya spiritual 5 warna yang cemerlang kemudian meletus dari api, dan 8 kera iblis diperlambat hingga kurang dari 1/10 dari kecepatan aslinya.
Han Li mengambil kesempatan ini untuk mengeluarkan bola api perak yang berkilauan dari mulutnya. Api perak meledak, terbelah menjadi 8 panah api perak yang ditembakkan dalam sekejap. Kedelapan panah perak itu kemudian menusuk tubuh kera iblis yang dibatasi dalam sekejap. Kera iblis ini tidak pernah mengira bahwa dia akan memiliki kemampuan yang mampu memperlambat mereka secara signifikan. Meskipun semua kera iblis bisa melihat panah api yang mendekat, mereka terlalu lambat untuk menghindar. Hanya bisa melepaskan raungan kemarahan sebelum lubang seukuran kepalan tangan melubangi dada dan api perak yang meletus untuk menelan tubuh mereka. Semua kera iblis direduksi menjadi gumpalan asap oleh api perak ini dalam sekejap. Mereka bahkan tidak berhasil menggunakan sebagian besar kemampuan sebelum terbunuh, dan bahkan tidak ada satu pun jiwa mereka yang berhasil melarikan diri. Api perak menyatu untuk membentuk Fire Raven yang masuk kembali ke tubuh Han Li, dan pada saat itu, Lei Lan dan Bai Bi benar-benar tercengang. Meskipun mereka hanya memiliki bentrokan singkat dengan kera iblis, mereka dapat mengatakan bahwa binatang iblis ini adalah makhluk yang menakutkan, dan pertempuran yang berkepanjangan dan akan sulit membunuh mereka. Namun, Han Li telah membunuh kera iblis ini hanya dalam beberapa saat, dan membuat mereka sangat terkejut. Baru pada saat itulah mereka benar-benar memahami jurang pemisah antara Han Li dan diri mereka. Ayo pergi, kera itu menyebutkan seorang majikan sebelumnya, dan kemungkinan besar dia tidak akan mudah ditangani, kata Han Li dan melangkah ke kereta terbang lagi.